Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur Syairozi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Jaja Jailani, kemudian belum hadir beliau, mudah-mudahan nanti bisa hadir bergabung bersama kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Nurul Akman SHI, Sekretaris DMI Kota Bekasi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Hasan Toha selaku Ketua DMI Bekasi Utara. Yang kami hormati Bapak Haji Aman Santoso selaku Ketua DKM Masjid Jami'ul Ikhwan dan juga Ketua DMI Harapan Baru. Yang kami hormati juga penasihat Masjid Jami'ul Ikhwan. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 014 Bapak Aziz Sifoyo, dan juga para pengurus Masjid Taklim, Ketua PKK RW 014 dengan segenap kepengurusannya. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam rahmat dan hidayahnya. Kita semua alhamdulillah di sore yang berbahagia ini bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Jami Nurul Ikhwan, yang sama-sama kita mencintai masjid sesuai dengan kalamullah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qala kama tadzakara wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Salawat dan salam tetap kami sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian yang masih istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya membacakan rangkaian acara yang akan kita sama-sama jalankan sore hari ini dalam rangka acara silaturahmi DKM Masjid Jami'ul Ikhwan dengan DMI se-Bekasi Utara khususnya, dalam hal ini alhamdulillah dihadiri oleh Ketua DMI Jawa Barat. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semua. Insya Allah acara pertama mari kita sama-sama buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak Haji Aman Santoso selaku Ketua DKM Masjid Jami'ul Ikhwan.
dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kiai Haji Hasan Toha selaku Bekasi Utara. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang terakhir ceramah keagamaan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mansur Sayyid. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan dengan sambutan yang pertama oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Santoso. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak wa qiyamul lailihi tatawwa'an wa syai'an rijiban wa thawabal 'amli mudhafan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur Sayyid, beliau sebagai Ketua PWD di Jawa Barat yang kami hormati, kepada Bapak Kiai Haji Dr. Jaja Jelani MM, Ketua PDD di Kota Bekasi yang barangkali masih OTW yang kami hormati, kepada Ketua DMI Bekasi Utara Bapak Kiai Hasan Toha yang kami hormati untuk sejarahnya, pada Ketua Ranting DMI Bekasi Utara yang kami hormati, dan para ketua DKM Bekasi Utara yang kami hormati, dan Bapak Ustadz Mursid juga kita menghormati, ibu-ibu yang kami muliakan, dan para penasihat Masjidul Irfan, Bapak Ciyonto, Bapak Kompol Mu'alim Harahap, Bapak Haji Abdillah, Bapak Agus Mulyana yang kami hormati, dan Ketua RW Bapak Aziz Siswoyo yang kami hormati tetap bersama jajarannya, Bapak RT 116 yang kami hormati, dan penasihat Ummahat Ustazah Maryam dan Ustazah Latifah kami hormati, dan Ketua PKK ini komplit ini yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Ummahat Nurul Irfan Ustazah Komariah yang kami hormati, dan semuanya Bapak Ibu sekalian kami hormati, tidak saya sebutkan satu persatu tapi tidak mudah hormat dan syarif Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama dilanjutkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ini Allah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Allah memberikan nikmat salam, nikmat syahwat, afiat, dan panjang umur, insyaallah kita selalu kepadanya. Sehingga pada sore hari ini sama-sama kita berhadir di Masjidul Irfan dalam rangka silaturahmi atau iftar jama'i atau buka bersama. Yang alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan gubernur kita, Gubernur DMI dari Jawa Barat. Itu satu kehormatan besar bagi kami Bapak Kiai. Salawat serta salam sampai kepada kita Rasulullah SAW telah berbersama minatul nur, telah bersama jalan berjalan jadi cuma terang-terang juga berkeluarganya, para sahabatnya, dan beristiqamah dan menjalankan yaum akhir. Bapak sekalian yang menghormati, Bapak Ibu sekalian, ini satu hal istimewa untuk Nurul Irfan karena kedatangan Bapak guru-guru kita semuanya ini pada hari ini. Tentu banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau dan kita akan nanti akan mendengarkan semuanya. Saya sampaikan Pak Kiai, alhamdulillah Masjidul Irfan baru diresmikan tahun 8 Desember kemarin. Ada Bapak guru-guru pada hadir semua kemarin, alhamdulillah tercapai 7,5 tahun pembangunan, biaya 7 miliar, alhamdulillah tercapai. Lah ini baru dipasang karpet tadi malam ada Kiai datang nih. Sebagian alhamdulillah ini selesai 240 juta karpet ini semua. Sebagian selesai semalam. Alhamdulillah. Itu juga kepada seluruh masyarakat yang mohon, ada yang masih teriak pakai kalau Jumat full itu katanya dia masih panasnya pol di tengah katanya. Nah itu masyarakat masih minta 4 AC stand, insya Allah progres berikutnya adalah akan dipasang AC yang 5 PK stand, insya Allah agar supaya masyarakat masuk ces gitu katanya. Itu yang saya sampaikan kepada para sahabat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini biasanya mohon maaf hadirnya jamaah biasanya begitu jam tangan 6 mau buka full biasanya Pak Kiai. Jadi agak awal belum sampai jam itu, mudah-mudahan pada hadir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ustadz Ahmad Santoso yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Toha. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur Syirazi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat. Semoga Allah sehatkan dan panjangkan umurnya serta berkahkan dalam hidupnya. Yang saya hormati Ustaz Mursyid Toha, ini juga kawan lama saya, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan Bapak Amal Santoso, beliau juga ranting untuk DMI di Kelurahan Harapan Baru. Teman-teman DMI Bekasi Utara, Sekjen dan Bendahara Bapak Haji Partoyo, alhamdulillah Pak Kiai hadir banyak, seluruh ranting hadir. Ada 6 kelurahan di Bekasi Utara, alhamdulillah hadir semuanya. Ditambah dengan DKM-DKM-nya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, selamat datang para DKM se-Bekasi Utara. Masjid di Bekasi Utara ada 162. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah daripada Masjid Nurul Ikhwan, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, insya Allah semuanya yang hadir dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada kemudian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah sore hari ini kita akan mengadakan buka bersama dengan dihadiri oleh pimpinan kita, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Mansur. Sedang zamannya DMI, Dewan Masjid Indonesia, beliau juga Gubernur Jawa Barat, juga Gubernur DMI juga, Dedi Mulyadi Istimewa. Nah, itu DMI katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hal yang melintang satupun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah yang berbahagia, saya selaku Ketua DMI Bekasi Utara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya adalah warga atau anggota daripada DMI yang jumlahnya kalau untuk mengurus kecamatan 30, ditambah dengan pengurus ranting juga sekitar 30, 60, ditambah lagi dengan ketua-ketua DKM. Alhamdulillah sore ini di depan terpampang ada sebuah meja yang di atasnya itu ada buku-buku sangat bermanfaat. DMI Bekasi Utara biasanya selalu dalam setahun pelatihan khotib 2 kali, setahun 2 kali. Pelatihan memotong hewan kurban juga 2 kali. Pelatihan jenazah itu bisa 4 kali dalam 1 tahun. Latihan khotib dari sekian banyak kita melatih generasi untuk khutbah. Misalnya pesertanya 40, yang berhasil 2 atau 3.
Apalagi memandikan jenazah, dari 50 satu yang berhasil. Ilmunya ada, tapi kurang keberaniannya. Hari ini disiapkan buku khutbah singkat hanya 15 menit adalah karangan beliau. Ini sangat bagus sekali dan sudah saya coba, Kiai. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Judulnya bermacam-macam, beraneka ragam. Silakan nanti bisa brosurnya dibagikan. Ini banyak yang belum dapat brosurnya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sekjen DMI Bekasi Kota, alhamdulillah Bapak Ustadz Nurul Akmal. Ya. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan. Buku-buku itu 1 sampai 10. 1 sampai 10 judul. Itu untuk khutbahnya. Ya. Kayaknya itu akan dibentuk buku untuk setahun begitu. Setahun terus bergantian. Alhamdulillah sudah tinggal baca enak sekali. Maka para DKM wajib memiliki. Karena DKM yang kadang-kadang khotibnya berhalangan, kerepotan, minta ke DMI, sudah habis, keterbatasan tenaga di DMI, bisalah dengan menggunakan buku itu. Ya, silakan nanti dipesan saja ke DMI Utara, ya, mau pesan berapa disiapkan. Kemudian ada lagi 6 langkah memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Kita bisa memakmurkan masjid, belum tentu kita dimakmurkan oleh masjid. Ini double. Atau sebaliknya, kadang kita dimakmurkan oleh masjid tapi tidak bisa memakmurkan masjid. Ini dua-duanya. 6 langkah memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Luar biasa. Baca buku, rahasianya ada di sana. Sekali baca masih belum puas, baca lagi, dan seterusnya. Ada lagi 9 langkah sukses secara Islam. Ya, oke. Masya Allah. Banyak orang sukses, tapi dicek secara Islami enggak? Nah ini sudah sukses dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Itu ada di sana bukunya. Kepada DKM supaya bisa untuk melihat nanti kemudian berpesan. Sementara yang dibawa ke sini baru contohnya. Dan seragam untuk DMI dan DKM itu seragam untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau dipesan monggo silakan ya. Itu alhamdulillah ya. Tapi baru bahan, nanti dijahit sendiri. Boleh kita ada satu tukang jahitnya satu, Bapak datang ke DMI nanti diukur. Ya, karena ukurannya kan nggak sama. Kalau saya dengan DKM Al-Ikhlas kan nggak sama. Ya, maka dibentuklah bahan. Kenapa nggak yang jadi aja XL dan sebagainya? Suka nggak pas Pak? Ya, jadi bahan aja itu. Silakan nanti bisa dilihat. Dan ini untuk umum juga. Kalau buku, kalau untuk seragam memang untuk DKM dan DMI. Untuk jamaah mau memiliki bukunya, monggo silakan nanti tinggal nggak usah dibeli ya, diganti ongkos cetaknya aja. Karena itu setelah mengganti ongkos cetak ada infak untuk DMI Utara dan untuk yang lainnya. Gitu. Hitung-hitung kita infak aja. Ini buku tipis kok segini, infak Pak. Silakan infak terbaiknya dengan mendapatkan hadiah buku, dan buku sangat nilainya itu sangat bagus sekali. Dan saya sudah baca beberapa, alhamdulillah bukunya bagus sekali. Nah, ini informasi dan dari saya tentunya selaku Ketua DMI Utara sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti akan lebih jelas lagi dipaparkan oleh kiai kita. Begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Hasan Toha yang telah menyampaikan informasinya.
Mudah-mudahan DMI dapat bersinergi dengan masyarakat khususnya melalui masjid-masjid yang dapat menyiarkan agama dan memakmurkan kaum muslimat pada umumnya. Kemudian acara selanjutnya acara ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Syahrul Mansur Syairuddin. Kepada beliau kami persilakan, kemudian mohon izin nanti dilanjutkan dengan ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DMI Bapak Kiai Haji Ahmad Toha, sebelahnya sekretaris ini yang punya duit, ini sebetulnya Basnas Kota Bekasi Bapak Kiai Haji Amal Santosa, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus DMI tingkat ranting, ibu-ibu yang saya muliakan. Saya mesti nyapa. Apa kabar Bapak, sehat? Ibu sehat, Ibu? Saya sudah bawa materi, cuman mana? Kenapa infokusnya nih? Infokusnya nggak hidup ya? Infokusnya jadi puasa, nggak hidup. Susah kalau gitu. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Sebelah sini dulu. Bapak, hidup ini enak apa enggak? Enak. Masih bengong Bapak. Pak, hidup ini enak apa enggak? Enak. Ibu, hidup enak enggak, Bu? Nah, ada yang jawab tidak enak. Seandainya Bapak Ibu jawab enak, itu benar. Jawab tidak enak, benar juga. Maka dilanjutkan pertanyaan itu kan bab puasa ini. Kapan hidup ini terasa tidak enak? Kapan? Bagaimana mau kaya? Menjawab kayak gini gak bisa. Kapan hidup ini terasa tidak enak? Ketika ada dua persoalan nggak ada jalan keluarnya. Satu, ada persoalan hidup tidak ada jalan keluarnya. Benar Pak? Yang kedua, rekening bank nggak ada isinya. Setuju? Tuh Pak. Hidup ini terasa tidak enak kalau ada persoalan tidak ada jalan keluarnya. Yang kedua, kalau dompetnya nggak ada isinya, pasti dijawab oleh Bapak Ibu, hidup ini tidak enak. Kapan hidup ini enak? Ketika ada persoalan, ada jalan keluarnya, dan dompet selalu ada isinya. Bapak Ibu kepingin nggak seperti itu? Jawab yang keras, kepingin nggak? Pak, judulnya cuma satu. Takwalah kamu kepada saya, kata Allah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Itu redaksinya dari Gusti Allah langsung tuh. Kesulitan hidupmu akan saya kasih jalan keluar. Diteruskin gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan kamu saya kasih rezeki dari arah yang kamu nggak duga-duga. Oleh karena itu puasa ini loh, puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Di Quran itu ada kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggil, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, saya wajibkan kepada kalian asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga umat-umat dulu, zamannya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu juga saya suruh puasa, kata Allah. Gak usah iri. Tapi kenapa sih sejak Nabi Adam sampai sekarang, zamannya umatnya Nabi Muhammad, saya suruh berpuasa? Cuman satu tujuannya, Pak, supaya kalian bertakwa kepadaku. Kalau kalian sudah bertakwa kepadaku, saya kasih hadiah 2, katanya. Saya kasih itu hadiah 2 hadiah besar. Apa itu? Kesulitan hidupmu saya kasih jalan keluar, dan kamu saya kasih rezeki dari arah yang gak kamu duga-duga. Karena waktunya setengah jam, matiin aja nih. Biar fokus ngeliat saya. Matiin aja, matiin, Pak. Saya kalau pakai M-Focus biasanya 2 jam, Pak. Maka saya bilang kepada Pak Haji Mursyid yang terhormat, mulai jam berapa besok? Biasanya saya 2 jam kok. Jam 4 mulai bisa enggak? Wah, belum tentu, katanya. Sudah. Kalau gitu pertanyaannya, kita ini sudah dianggap bertakwa oleh Allah, harus melaksanakan apa? Itu, Pak, pertanyaannya. Atau saya rubah, orang itu sudah dianggap sukses beragamanya oleh Allah ketika apa? Oh, ini hafal Quran, sukses beragamanya ini. Ada nggak orang hafal Quran? Banyak yang datang kepada saya. Saya tanya, hafal berapa juz? 30 juz, Pak. Umur berapa? 28. Sudah nikah belum? Belum. Kenapa? Nggak sebaik saya, nggak punya gaji. Loh. Coba. Ada murid-murid saya yang keluaran dari Mekah, dari Mesir, wow, hafal semua kitab. Kitab kuning, semua kitab dilalap. Saya umur 35, kok nggak kawin-kawin, kamu kenapa? Belum punya penghasilan, loh. Coba. Jadi, coba, Gusti Allah itu nggak bikin susah kita loh sebetulnya. Orang sudah dianggap sukses sukses beragama oleh Allah ketika dia sudah bertakwa. Bagaimana supaya kita ini sudah dianggap bertakwa oleh Allah sehingga mendapatkan 2 hadiah besar? Cuman melaksanakan 6 hal. Melaksanakan berapa, Ibu? 6 hal. Kalau khotib suka pidato itu, Ustadz mana Ustadz? Banyak Ustadz kan di sini. Ustadz kan suka khutbah itu hari Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Orang awam bertanya, "Wih, perintah Allah banyak banget ya." Larangannya banyak banget. Sehingga ditangkap oleh jamaah itu, waduh, takwa itu susah ya. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Coba ditanya, ketua MUI bisa nggak seperti itu? Mana ada cobrok orang kiai yang bisa melaksanakan semua perintah Allah? Ini ada sekretaris DMI, ketua Basnas, bisa nggak seperti itu? Nggak ada, Pak. Sehingga jamaah itu pusing mendengar. No, makanya sekarang nih saya coba bikin susun yang mendekati rasional. Kita sudah dianggap bertakwa oleh Allah, sehingga Allah akan menurunkan 2 hadiah besar tadi jika kita melaksanakan 6 hal. Apa itu? 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang tidak kelihatan. Ada Quran sini? Quran, minta Quran 1. Oh, ini dia. No, ini dia. Ini dia. Ini. Bu, ini Quran nih. Quran. Quran ini isinya 666 ayat. Ada yang bilang 6.666. Ada yang bilang 6.000. Semuanya itu salah apa benar? Benar. Cara ngitungnya saja. Di sini setiap surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Jika itu tidak dihitung, sudah 114, Pak. Bapak perhatiin ya. Tuh. Quran itu disusun nomor 1. Apa ya? Begitu dibuka. Surat apa, Pak? Al-Fatihah. Saking hebatnya ini surat Al-Fatihah, Pak, Ibu, ditaruh di depan. Inilah ayat dialog dengan Allah. Ketika menghadap Allah, ini harus dibaca. Karena ini alat dialog dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menghadap Allah, Allah jawab apa? Kamu telah menyebut namaku, maka saya sempurnakan apa yang gak sempurna di dirimu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kami haturkan kepadamu ya Allah, pemelihara seluruh alam. Langsung Allah jawab, kamu telah memujiku, maka saya tambahin nikmatku kepadamu. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Apa jawaban Allah? Nikmat yang ada di dirimu berhak kamu miliki. Maliki yaumiddin. Engkau penguasa tunggal ya Allah pada hari kiamat nanti. Allah jawab apa? Saya selamatkan kamu pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya memohon pertolongan. Apa jawaban Allah? Minta apa kamu?
Pak, ini dialog ini saya sudah tulis, Pak, di buku saya yang namanya Cara Berdialog dengan Allah. Bapak baca, Bapak dengerin. Kalau baca enggak, mungkin matanya sudah rabun, Bapak dengerin. Di situ ada suara saya. Tapi hari ini saya tidak menjelaskan ini. Saya hanya menjelaskan bahwa ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah. Setelah surat Al-Fatihah, surat apa sebelahnya, Pak? Surat Al-Baqarah. Ngomong-ngomong, ini mana surat Al-Baqarahnya? Mana surat Al-Baqarahnya? Oh, ini yang B. Ya. Ya. Sambil dengerin itu, Pak, ya. Bapak lihat saya. Ini mati dulu nih. Dah. Bapak pernah dengar nggak nasib? Apa nasib itu? Pernah dengar nasib nggak? Nasibmu kok jadi kayak gini ya? Nasib. Nasib itu bahasa Arab nisab. Nisab itu artinya bagian. Kalau gitu nasib itu anak. Nasib adalah bagian yang Allah berikan kepada Anda hari ini akibat kelakuanmu sebelum hari ini. Kalau hari ini ibu kaya, itulah nasib. Itulah bagian yang Allah berikan kepada ibu akibat kelakuan ibu sebelum hari ini. Jika hari ini belum kaya, itu juga bagian yang Allah berikan kepada Anda akibat perilaku Anda sebelum hari ini. Itu definisi nasib. Pertanyaan berikutnya, Pak. Nasib itu berawal dari mana, Pak Ustadz? Ini dia nih. Nasib itu berawal dari informasi yang Anda terima. Ilmu yang Anda terima. Kemudian Anda yakin terhadap informasi itu. Anda kerjakan berulang-ulang. Menjadi kebiasaan. Maka Anda akan dapat itu. Maka Anda akan mendapatkan bagian yang engkau lakukan berulang-ulang ini. Itulah nasib. Jadi nasib itu berawal dari mana, Pak, tadi, Pak? Ilmu. Jadi Bapak kalau dengerin saya nggak serius, nanti nasibnya separuh-separuh. Setuju? Nah, makanya saya suruh matiin. Saya belum tentu ketemu Bapak Ibu lagi loh. Saya ini kan mesti keliling Jawa Barat. Jawa Barat itu luas. Belum tentu ketemu 5 tahun lagi ntar. Maka hari ini harus serius. Harus serius. Nah, kata Gusti Allah, puasa kamu ya, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Kalau kamu sudah bertakwa kepada aku, kata Allah, saya kasih 2 hadiah besar. Apa itu? Ya ja'allahu makhraja, kesulat itu hidupmu saya kasih jalan keluar, dan kamu saya kasih rezeki dari arah yang gak kamu duga. Kita tanya lagi sama Allah, ya Allah, supaya saya ini dianggap sudah bertakwa kepada Engkau, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Alif lam mim tuh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab, kata Allah. Itu dzalikal kitab loh. Kalau saya ngomong kayak gini, Pak, itu Al-Qur'an. Bener apa salah? Salah. Wong di deket ngomong itu. Mesti saya ngomong nih, itu loh. Allah itu menggunakan kalimat dzalikal kitab, itu loh Quran. Loh. Itu Quran. La raiba fi. Jangan kamu ragukan. Terusin,
hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ngaji nih, mesti ada pertanyaan. Siapakah itu orang yang bertakwa? Nih lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa kepadaku nomor satu adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Coba. Gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ada. Contoh, ibu, maaf, kentut. Kelihatan nggak? Jawab, kelihatan nggak? Tapi ada nggak baunya? Ah, situ. Itu gaib. Loh, siapa itu? Alladzina yu'minuna bil percaya kepada Allah yang maha tidak kelihatan dan gaib-gaib lain ciptaannya. Malaikat, jin, surga, pahala, itu enggak kelihatan, tapi itu ada. Di dunia ini banyak gak kelihatannya apa banyak kelihatannya? Jawab. Banyak kelihatannya? Maaf Pak, ini HP-nya ketua DKM. Kelihatan nggak? Banyak kelihatannya apa nggak kelihatannya? Itu di dalamnya ada apa Pak? Di dalamnya ada apa? Di dunia ini banyak yang nggak kelihatan Pak. Di HP Bapak, ini Pak HP-nya Pak Haji Mursyid. Nih. Ini kalau nggak ditutup rahasianya sama Allah, dibuka sama istrinya, ini banyak jinnya. Itu kalau dibuka sama istrinya, langsung berantem tuh Pak. Tapi kita ini ditutup sama Allah, ditutup rahasia kita oleh Allah. Wajib burni ketika kita sholat selesai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah bilang begini, dari tadi kamu memujiku, ayo angkat jidatmu. Bapak bilang apa? Duduk. Begitu duduk apa? Rabbighfirli, ampunilah saya Allah. Warhamni, sayangilah saya Allah. Wajburni, tutuplah rahasia saya ya Allah. Lupa. Itu paham kalau nggak ditutup sama Allah Pak. Banyak jinnya itu. Jadi nomor satu, orang yang bertakwa kepada Allah, ciri nomor satu adalah iman kepada Allah yang maha gaib dan gaib-gaib lain ciptaannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, adakah ciri nomor satu di kita ada nggak? Ada sudah. Tidak ada. Kita iman kepada Allah, kita memohon hanya kepada Allah, kita mohon perlindungan hanya kepada Allah, kita pasrah hanya kepada Allah, sudah ada. Terusin. Wa yuqimunas shalah. Ciri orang bertakwa nomor 2 adalah sholat. Sholatnya di mana? Loh, sholatnya di masjid, namanya masjid apa? Nurul Ikhwan. Bapak-bapak ada pengurus masjid? Ranting? Nggih, angkat tangan dong. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa itu masjid? Apa itu masjid, Pak? Tempat sujud. Apa lagi Pak? Tempat silaturahmi. Apa lagi Pak? Banyak definisi masjid. Tapi Bapak dengerin baik-baik ya. Ayo kita tanya sama yang punya masjid. Siapa itu yang punya masjid? Allah. Apa itu
masjid Pak Mansur. Ini kata Allah, kata yang punya masjid. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Gara-gara hadis itu saya tinggalin perusahaan-perusahaan saya. Ngurus masjid. Pabrik saya tinggal. Anakku, kamu urus pabrik ayah ya. Tadi Pak Akmal tadi saya tanya, berapa perumahan ini Pak? 900 kakak ya. Oh, saya lagi bangun Pak 1600 kakak. Berarti 2 RW berarti. Saya tinggalin suruh pimpin perusahaan karena hadis ini. Mana hadisnya? Bapak dengerin. Apa itu sih masjid? Menurut yang punya masjid. Apa kata Allah tentang rumahnya? Inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari ummaruha. Siapa yang mendatangin masjid, saya catat sebagai orang yang memakmurkan rumahku. Fatuba liman tatahhara fi baitihi. Beruntunglah orang yang bersesuci di rumahnya. Mandi di rumahnya. Ambil air wudhu di rumahnya. Bapak Ibu perhatiin kalimatnya. Summa zaroni fi baiti. Kemudian dia berjalan kaki keluar dari rumahnya. Menemuiku di rumahku. Setelah dia mandi, ambil air wudhu, naik mobil dia. Menemuiku di rumahku, kata Allah. Setelah mandi, ambil air wudhu, pakaian rapi, naik motor dia. Menemuiku di rumahku. Summa zaroni fi baiti. Apa kata Allah? Fahaqqun alal mazuri ayyukrima zairahu. Hakku adalah memuliakan orang yang datang ke rumahku. Itu gaib bukan? Gaib. Bapak simpulkan, datang saja ke rumahnya dimuliakan oleh Allah, apalagi ngurus rumahnya. Pastilah Allah akan berikan sesuatu yang lebih dari sekedar dimuliakan. Dari hadis ini, wah hebat ya. Saya semakin semangat ngurus masjid. Keliling ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya dulu ketua lembaga takmir masjid pusat dari Sabang sampai Merauke. Setelah itu mengurus Jawa Barat. Jadi ciri orang bertakwa kepada Allah nomor 2 adalah sholat. Usahakan sholatnya di rumahnya Allah. Masih satu ayat ini. Ciri yang ketiga kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang bertakwa kepadaku yang ketiga adalah selalu menafkahkan hartanya dikala sempit dan lapang. Wa mimma, keluarin ya. Keluarkan sebagian rezeki yang sudah aku berikan loh. Yang nyuruh beli motor siapa? Pak Ketua DKM. Nyuruh doang, nggak ngasih duit. Bapak beli motor nggak? Ini Allah yang nyuruh keluarin ya. Sebagian rezeki yang sudah aku berikan. Keluarin. Begitu kamu keluarin kata Allah, maka hukumnya berlaku. Apa Pak? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Begitu kamu keluarin, saya balas 700 kali. Itu gaib pernah. Maka Bapak Ibu perhatiin, gak ada orang miskin gara-gara nyumbang masjid Nurul Ikhwan. Ada nggak? Gara-gara nyumbang masjid bangunan Nurul Ikhwan miskin ada nggak?
Kalau ada datang lagi ke ketua DKM, suruh ambil. Nah, itu ciri orang bertakwa nomor 3. Bahasa kerennya adalah jangan pelit. Jadilah orang dermawan. Tidak ada orang dermawan itu miskin. Yang ada adalah pelit miskinnya. Di dunia sudah waduh, gak karuan. Kelihatannya rumahnya gede, tapi pelitnya ampun-ampun. Dia gundah di dunia. Ciri orang bertakwa nomor 4 adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ciri orang bertakwa kepadaku yang nomor 4 kata Allah, selalu minta ampun kepada saya dan sesama. Makanya habis sholat Bapak baca apa Pak? Istighfar. Sebab kata Allah begini, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat salah loh, siang dan malam. Tapi selalu saya maafkan kamu, saya ampuni kamu kata Allah. Maka mintalah ampun kepada saya. Itu kalau bahasa wasari'u ila sari'u itu Ustadz mana Ustadz? Wasari'u itu maksudnya suruh lari Pak. Kalau punya salah sama istri, buruan lari minta maaf. Ini jangan ditunda-tunda. Wasari'u, bersegeralah kamu minta ampun kepada saya dan sesama kata Allah. Kenapa Pak harus kepada Allah dan sesama? Banyak orang paling rajin minta ampun sama Allah, banyak Pak. Tapi kepada istrinya dia susah minta maaf. Kepada suaminya susah dia minta maaf. Kepada anak-anaknya susah dia minta maaf. Kepada tetangganya susah dia minta maaf. Kata Allah, bagi saya tidak ada yang bisa menghalangi saya, kata Allah, untuk memaafkan siapapun yang saya kehendaki, kata Allah. Ketika kalian punya salah kepada saya, tapi ada penghalang buat saya, kata Allah. Jika kalian punya salah kepada sesama, sebab sebelum itu dimaafkan oleh sesama, saya tidak akan memaafkan. Jadi ciri bertakwa nomor 4 adalah selalu minta ampun kepada Allah dan sesama. Ini Pak. Coba kita praktekkan. Tangan ke atas semua. Biarin saya ngerjain Ustadz nih. Sudah Bu, tangan Ibu. Jangan pelit-pelit. Ayo ke atas. Suruh ngangkat tangan aja susah, apalagi suruh ngelarin duit. Sudah? Ayo, salaman ke sebelah. Salaman siapa? Salaman. Nah, ini salaman ke sebelah, salaman. Itu namanya selalu minta ampun kepada Allah dan sesama. Itu ciri orang bertakwa kepadaku yang keempat, kata Allah. Pak, 2 lagi. Begitu 2 langsung maghrib nih. Loh, ini informasi. Begitu Bapak kerjain ini, loh, langsung dapat hadiah. 2 hadiahnya tadi. Ciri orang bertakwa nomor 4 adalah masih dalam 1 ayat itu Pak. Wal kadhiminal ghaid. Hendaklah engkau menahan marah. Tuh Pak, hendaklah menahan marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok sedikit sedih.
Pak, ini loh Pak. Ini ciri mendasar Pak. Banyak orang ustadz, kiai, punya pesantren, wiritannya hebat, tapi dia pemarah sama santrinya susah. Datang kepada saya, pengasuh pondok pesantren, Pak Mansur, apa kiai? Kiai hebat begini, kok masih pusing? Saya dengar kiai suka pemarah ya. Kok tahu Pak Mansur? Langsung Pak, pemarah ya. Biasanya yang kayak gini nih laki-laki Pak. Laki lah, kenapa Pak? Merasa saya yang cari duit. Sama istri suka memberlakukan sewenang-wenang. Kamu tahu apa? Saya yang nyari duit. Pak, diam kamu. Loh Pak, langsung kayak presiden, raja. Diam kamu. Coba Bapak rame-rame baca Anas sekarang, ayo. Bismillah rame-rame. Bismillah. Sudah selesai. Coba dirubah. Qul a'udzu Rabbin nas. Coba langsung. Qul a'udzu malikin nas. Enak enggak? Apa ini perhatiin? Qul a'udzu Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu. Sama dengan kalimat sandang, pangan, papan. Ayo dirubah. Papan, sandang, enak enggak? Enak. Ayo sandang, pangan, papan. Kok sandang dulu ya? Pakaian dulu Pak. Wahai fulan, kamu saya kasih makan ini. Nasi kebuli harganya 1 juta. Tapi tolong kamu telanjang dulu ya. Ini kalau orang mau digituin Pak. Yang tidak punya harga diri dia. Maka sandang. Itu identitas. Sandang. Baru pangan. Baru. Sama ini. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu apa sih? Kasih sayang, pemelihara. Kalau suami istrinya salah, jangan langsung malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas dulu. Pelan-pelan kasih tahu, wahai istriku, ini tanggal tua ya. Nanti ya setelah gajian gitu ngomongnya. Rabbin nas itu bukan malikin nas. Kalau malik langsung apa kamu minta-minta? Udah kayak raja aja dia. Malikin nas. Apalagi yang terakhir ilahin nas. Hei, nyembah kamu pada saya, baru saya maafkan kamu. Nah, itu Pak, hebat Pak ajarannya. Rabbin nas, dikasih dulu nasihat. Terus kalau nggak kuat baru, jangan ke situ dong. Tahu nggak kamu siapa saya? Sini ketua DKM tuh nggak? Setelah dinasihatin 17 kali nggak dengerin, baru tunjukin ini Malik nih. Itu Malik. Apalagi terakhir Rabbin nas. Saya maafkan kamu kalau kamu sujud di hadapan saya. Maka ciri orang bertakwa nomor 5 adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Terakhir, terusin tuh satu ayat itu. Bukan di ayat lain. Wal afina anin nas,
Ciri orang bertakwa yang keenam adalah hendaklah engkau jadi pemaaf sesama manusia. Ini ada orang Islam pakai jubah, jenggotnya kayak ketua DKM, seret, marah-marahnya nggak tanggung-tanggung kepada tetangga yang non muslim. Loh, padahal perintahnya Gusti Allah itu wal afina anin nas, hendaklah kau jadi pemaaf sesama manusia. Itu Pak. Oleh karena itu di bulan Ramadan ayo kita renungin itu loh, Allah nyuruh puasa kepada kita supaya kita dianggap sukses beragamanya oleh Allah. Apa itu? Ketika kita bertakwa kepada Dia. Orang hafal Quran itu belum tentu loh bertakwa kepada Allah. Orang ahli kitab itu belum tentu loh bertakwa sama Allah. Belum tentu. Banyak yang kayak gitu itu. Mentang-mentang dihafal Quran, mentang tempat yang dihafal hafal, wish, marahnya nggak tanggung-tanggung. Belum tentu Pak. Ini loh puasa supaya kalian bertakwa kepada aku, kata Allah. Kalau sudah bertakwa kepadaku, saya kasih hadiah 2 tadi. Kesulitan hidupmu saya kasih jalan keluar, dan kamu saya kasih rezeki dari arah yang supaya saya mendapatkan predikat takwa darimu ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? 6 tadi itu. Iman kepada Allah. 2, sholat di rumah. 3, ngisi kota amal masjid. Ngisi kota amal masjid. Itu nomor 3 itu. Bapak-bapak kalau ke masjid itu pantasnya pakai songkok apa enggak pakai songkok? Kalau ke masjid pantasnya pakai songkok apa enggak pakai songkok? Kenapa orang Bekasi kalau ke masjid duit yang dibawa yang enggak pakai songkok ditaruh di kota amal? Berapa itu? 1.000 rupiah pakai golok. Pantas nggak orang pakai golok masuk ke masjid? Kenapa orang Jakarta sih, bukan orang Bekasi ya? Yang dibawa itu yang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Seharusnya yang pakai yang pakai songkok berapa? Nah, 50.000. Nah, sekarang itu ada kota amal nggak? Ada. Lihat Pak, banyak songkoknya apa banyak goloknya di situ. Kalau masih banyak goloknya, pertanda orang Islam di daerah situ banyak yang nggak percaya sama janji-janji Allah. Janjinya kan dibalas tadi 700 kali. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini ayat buat ustadz apa buat jamaah? Oh, bener ya. Ada ustadz habis ceramah dapat amplop, ustadz infak dong. Itu ayat buat ente bukan buat saya. Makanya jarang ustadz kaya gara-gara itu tuh. Karena jamaahnya yang infak terus, ustadznya nggak infak. Ustadznya naik motor terus dia, naik Avanza terus nggak berubah-ubah dia. Jadi sekali lagi saya tanya, ini ayat buat ustadz atau buat jamaah? Buat semuanya. Buat semuanya. 3. Ciri yang ketiga. Yang keempat adalah selalu minta ampun sama Allah dan sesama. Terutama istri dan anak-anak. Terutama suami dan anak-anak. Damai terus. Yang kelima, hendaklah menahan marah. Yang keenam, jadilah pemaaf. Minta maaf itu berat, iya, karena mengakui kesalahannya. Tapi bagi orang yang bertakwa gak ada urusan. Biar apapun predikat saya, kalau saya salah, saya minta maaf. Mengakui kesalahan.
Jika Bapak Ibu melaksanakan 6 ini, janji Allah akan turun. Demikianlah informasi ini saya sampaikan. Bapak kerjain supaya nasibnya berubah. Sebab nasib itu berawal dari ilmu yang Anda terima, informasi yang Anda terima, kemudian dikerjakan berulang-ulang, maka nasibnya akan terjadi nasib yang melakukan perubahan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Muhammad Mansur Sairozi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Waktu maghrib telah tiba.